Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa yang kita hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan tentang fungsi dan manfaat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an yang pertama sebagai hudalinas, petunjuk bagi semua manusia. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Qur'an sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, Al-Quran sebagai az-zikr, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai asyifa, obat bagi orang-orang yang sakit hati. Nah, ibarat kita punya kendaraan, ini sudah lengkap, ya. Ada klakson, ada rating, ada rem, ada lampu, ya, ada spion. Sehingga kita berjalan dengan kendaraan itu insya Allah tidak akan nabrak-nabrak dan tidak akan masuk jurang karena kendaraan kita sangat sehat. Nah, begitu juga dalam perjalanan manusia yang begitu besar godaannya, rintangannya, tantangannya. Makanya kita harus berbekalkan dengan seperti kendaraan itu lengkap, ya. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara, niscaya tidak akan celaka selama-lamanya selagi kita berpegang pada dua hal tersebut. Satu Al-Quran, dua Al-Hadis. Satu nderek dawe Allah, dua nderek sunnah Rasulullah. Yang insya Allah kita bahagia dunia dan akhiratnya. Dunia ini senang, akhiratnya wilujeng. Dunia dibejo, akhiratnya swarga. Hidup mulia, mati surga. Karena apa? Berbekalkan Al-Quran dan Al-Hadis itu. Ya. Satu, Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau kita semua manusia mengikuti perintah-perintah yang ada di Al-Quran dan juga kita menghindari apa yang dilarang oleh Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia dan akhiratnya. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka Al-Quranlah sebagai petunjuk. Ya. Al-Quranlah sebagai petunjuk, karena Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah nanti kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang mulia. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran sebagai al-furqan. Kita harus mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik, yang jelek, yang manfaat, yang madorot. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Sehingga kita dalam perjalanan hidup ini kita tenang, ya, aman, nyaman. Karena kita selalu berjalan dalam perjalanan yang benar. Ya, karena di situ ada al-furqannya. Ada pembeda dalam hati itu karena kita berangkat dari mempelajari Al-Quran itu. Ya, yang ketiga, yang keempat, kita sering lupa, innal insana ma khulqata wan nisyan, manusia itu punya sifat salah dan lupa. Lah, oleh karena itu Al-Quran sebagai az-zikr. Apa itu az-zikr? Az-zikr adalah peringatan bagi orang-orang yang lupa. Ya, sebaik-baik orang yang lupa adalah yang ingat, sebaik-baik orang yang salah tahu salahnya, sebaik-baik orang yang berdosa selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada hambanya yang selalu bertobat pada Allah, dan Allah cinta pada hambanya yang suci lahir dan batinnya. Yang terakhir adalah Al-Quran sebagai asyifa, ya, sebagai obat bagi orang-orang yang sakit hati. Ya, kita kadang-kala ada perasaan resah, gelisah, susah, gundah, bingung. Ya, perasaan-perasaan semacam itu perasaan yang manusiawi. Siapapun juga mengalami. Tapi dengan kita belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamal Al-Quran, insya Allah hati ini menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan zikir pada Allah, termasuk membaca Al-Quran, termasuk sholat, termasuk berdoa, ini hati ini insya Allah menjadi tenang. Artinya Al-Quran sebagai asyifa,
ya. Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang punya penyakit atau sakit karena gelisah atau susah, itu insya Allah kita menjadi bahagia lagi dengan Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu pada pemirsa semuanya, mohon kita dengan Ramadan ini insya Allah kita selalu belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Namanya tadabbur pada Al-Quran. Insya Allah Al-Quran kita letakkan pada depan kita, sehingga memimpin kita mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.